alat ya. Pertama tetap tindakannya sama ya, 3A dulu, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Berarti minimalnya kalian gunakan handphone ya. Giginya rompal itu. Udah tua. Kayak lidahnya kembar. Citra kan kena trauma Bu jadi sesuai ya. Oke, setelah 3A berarti cek respon ya. Kak. Ya tidak ada respon, berarti kita lanjut ke pengkajian RW yaitu dengan look, listen, and feel. Saya yang puter pantomnya aja ya, jangan saya ya. Lakukan look, listen, and feel. Look berarti lihat pengembangan dada. Listen, dekatkan telinga kalian ke hidung dan mulut untuk mendengarkan suara hembusan nafas, dan feel, rasakan hembusan nafasnya ya. Oh, ternyata pasiennya itu ada sumbatan jalan nafas tapi tidak terdapat trauma servikal. Jadi kalian bisa menggunakan teknik apa? Head till ataupun chin lift ya. Kalau head till itu cuma tinggal ini tuh dahi ya. Iya. Suka kebalik, ini dahi di dagu ya. Iya. Ya, dahinya tinggal kalian ke ataskan. Itu head till. Kalau chin lift tinggal dagunya yang kalian topang. Ke bawahkan, agak tarik ke atas. Ya. Itu chin lift. Kalau gabungan head till, chin lift. Ya, dibuka. Ini adalah pembukaan jalan nafas tanpa menggunakan alat dan tidak ada trauma servikal. Kalau ternyata dia ada trauma servikal, maka ini di sini ya, ada di bawah untuk menahan bagian servikalnya yang ada trauma. Yang ini mandibula, yang ini maksila ya. Jadi ini untuk buka mandibula, ini untuk buka maksila. Dibuka. Ini untuk megang cervical. Oke. Ini adalah teknik Jautra. Kemudian berikutnya adalah teknik pembebasan jalan nafas yang menggunakan alat ya. Pertama adalah ketika ada suara nafas snoring. Apa penyebabnya? Snoring. Lidah ke belakang. Ke belakang. Pertolongannya apa? Untuk pembebasan jalan nafas pada 2, OPA atau NPA. Tergantung kondisi pasien, sadar atau tidak. Misalkan pasiennya tidak sadarkan diri, Opa. Nah, saya tunjukkan untuk pemasangan OPA ya. Kalau di SOP itu OPA ini minta dibasahi tadi katanya ya. Ya berarti cuci saja di air biasa. Misalkan ada NaCl ya kalian bersihkan di NaCl ya. Kemudian setelah dibasahi diukur dulu atau dibasahi dulu ya? Diukur dulu. Ukur bersihkan dan basahi dulu. Oh iya benar. Berarti dibersihkan dan dibasahi kemudian diukur ya. Iya. Diukurnya adalah dari ujung bibir atau mulut sampai ke bagian tragus atau bagian tengah bibir sampai dengan Awal tragus. ini ya. Apa ini namanya? Mandibula ya. Arah mandibula. Biasa yang sering kita gunakan adalah ini ya. Ini ujung bibir sampai tragus. Oke. Kemudian untuk memasang, kalau pasiennya tidak sadar kan kecenderungan mulut itu pasti menutup. Jadi kalian lakukan pakai cross finger. Tuh. Jadi yang atas untuk yang telunjuk untuk buka maksila, yang jempol untuk buka mandibula. Ya. Kemudian kalian masukkan opanya dengan posisi menghadap ke atas ya. Masukkan. Setelah setengah jalan udah masuk, kalian putar, masukkan lebih dalam lagi. Ya, pastikan lidahnya sudah tertahan oleh opa supaya tidak jatuh ke belakang. Setelah itu terpasang, silahkan kalian evaluasi, lakukan look, listen, and feel kembali. Oke? Oh, sudah tidak ada suara tambahan atau snoring. Kasus kedua, pasiennya snoring tapi masih sadarkan diri. Maka apa yang kalian lakukan? NPA. Pemasangan NPA. Ini adalah selang NPA-nya. Nanti diukurnya adalah dari ujung hidung sampai dengan tragus ya.
Ya, ini berarti agak kepanjangan ya. Ukurnya segitu. Kemudian sebelum memasang kalian lihat dulu, pokoknya di awal tetap ya kaji dulu look, listen, and feel-nya ya. Tetap look, listen, and feel. Oh benar, ada suara snoring. Kemudian kalian observasi hidungnya ya, kepatenan jalan nafasnya. Ambil misalkan kasa boleh atau tisu ya yang lebih tipis. Satu kalian tutup, ini untuk melihat kepatenan jalan nafas. Tutup lagi, oh iya, yang dia mengalami sumbatan yang sebelah kanan. Yang kiri bagus, pasang di mana? Kanan. Oke. Setelah itu tadi ya baru diukur ya tadi ujung hidung sampai tragus. Oke. Setelah itu jangan lupa beri jelly. Kalau NPA dikasih jelly. Prinsipnya nggak sih? Enggak. Nah, untuk memasukkan, sebelum kalian masukkan di situ boleh ya kalau kalian mau berikan obat tetes hidung. Ya, misalkan ada kasih tetes. Oke. Kemudian kalian masukkan ya. Posisinya adalah Sebelah kanan. ini ya. Masukkan pelan-pelan. Kalau kanan berarti harus diputar enggak? Putar. Sudah masuk berarti ini diputar. Putar. Madepnya jadi ke sana ya. Nah, memasukkan sampai dengan pol. Oke. Kalau yang sebelah kiri nggak perlu, langsung gini aja ya. Hidungnya yang kiri ada masalah. Sumbing itu bukannya bibir doang ya, sumbing juga ya. Ya, jadi begitu ya. Kalau yang kanan perlu diputar, yang kiri tidak perlu diputar. Setelah terpasang, balik lagi untuk Look, listen, and feel. Tidak perlu saya contohkan ya. Bisa dipahami, oke? Bisa. Ya, ini adalah teknik pembebasan jalan nafas dengan menggunakan ya. Ini sudah alat, tapi ini yang basic. Ya. Basic berikutnya itu adalah suction. Ya. Suction. Oh, ternyata kasusnya suaranya gargling. Ya apa kan? Ini punya suction. Ya. Oke. Minta tolong Hafsah, susunya dikeluarkan. Susunya. Gak usah dicolok pakai Enggak usah, gitu aja. itu sama. Dipasangkan sekali. Oke, tahapan pertama sama ya, 3A, kemudian cek respon, kemudian lanjut ke pengkajian RW-nya, look, listen, and feel. Oh, ternyata dia gargling. Gargling di situ yang tanpa alat itu cuma dimiringkan, ya. Kemudian di finger swab saja. Jadi kalau misalkan nggak ada suction, boleh geser ya. Kalau tidak ada suction, misalkan dia ada trauma servikal, tinggal kalian miringkan begini, ya. Pakai 2 jari, kalian kasih kasa. Bu, susah kalau dia cuma miring karena masih menutup mulutnya, gitu ya. Berarti mulai dari cross finger kayak tadi, ya. Ini finger swab. Kelihatan nggak, Dewi? Intinya mah tetap kayak gini, cross finger. Ini di finger swab, ya. Tapi sambil dimiringkan. Berarti iya, untuk mengeluarkan cairannya. Kan gaya gravitasi tuh, supaya dia jatuh cairannya. Begitu? Jadi itu adalah ketika ada cairan dan kita lakukan pembebasan jalan nafasnya dengan manual. Tapi kalau dengan alat, berarti kalian menyiapkan untuk suction. Ih, mesti dipasang ya gini. Ibu katanya sudah dipakai ini. Ada. Ya, jadi sudah dibuka. Pas masih pakai handscoon bersih, tapi jangan megang-megang ini ya. Dibuka, kemudian masukkan dulu ke sini ya.
Lalalalalalala. Londang. Remet. Kemudian siapkan cairannya ya. Jangan lupa jeli. Jelinya jangan di lantai, oke? Nanti mah kalian siapkan di bengkok di sini semua ya. Kemudian sesuai dengan apa? Enggak Bu, lanjut. Sesuai dengan yang SOP. Nanti jangan lupa dikasih perlak pengalas. Perlak Ya, perlak pengalas, kemudian bengkok di sampingnya, wis begitu ya. Iya, Bu. Perlak pengalas, Kok iba? bengkok, ya. Maaf, saya juga kadang lupa kalau nggak pas nyoba tuh. Nah, setelah semuanya siap, NaCl oke, ini oke, kalian beri hiperoksigenasi terlebih dahulu ya, karena kalau vaksin itu kan dia mengambil oksigen dari dalam tubuh pasiennya, jadi dikasih diksangoni kalau orang Jawa bilang itu apa? Dikasih saku tapi bentuknya oksigen ya. Kasih pakai ini dulu. Berapa? Ya, 3-5 menit biasanya untuk hiperoksigenasi. Iya lama. Oke. Ya, nggak usah suwe-suwe lah. Anggap aja udah. Bilang aja hiperoksigenasi 100% dengan menggunakan ambubeg. Oke, setelah 100%. itu jangan lupa kalian ganti dengan handscoon yang steril. Anggap sudah steril, oke? Oke. Ambil yang putih. Ini untuk bagian putih untuk tangan kanan. Kalau saya yang steril yang kanan aja ya. Ini untuk nanti yang tidak steril. Oke. Gulung dulu. Kemudian yang ini saya on-kan. Pasangkan di selang penghubung dengan selang suctionnya. Setelah itu nyalakan. Kalian coba terlebih dahulu di air NaCl. Sebentar. Kalau ini tuh pakai jeli nggak sih di SOP? Tahu? Nggak usah ya. Oh ya udah. Berarti jeli nggak usah. Kok rasanya aneh ya kalau masuk mulut juga ya jeli ya? Berarti lupakan jeli. Coba dulu di NaCl. Setelah itu masuk. Kalau posisi masuk jangan ditutup dulu ya. Masukkan sampai biasanya ke Karina ada refleks gitu ya. Tarik sedikit 10 cm baru kalian tutup putar. Kurang dari 10 detik. Oke? Bersihkan. Lakukan lagi. Bersihkan lagi dan seterusnya. Bu, kalau terpasang opa begitu boleh disuction nggak? Boleh. Kalau ada opa boleh ya. Suctionnya boleh di sini. Ini berarti area mulut dulu. Boleh masuk. Kemudian bersihkan. Opa. Boleh ke area di dalam opanya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah terpakai di rongga mulut kanan kiri boleh. Kan nanti ada selah sedikit tuh tetepan. Ya, tetap ada selah sedikit, boleh dimasukin selang suction untuk disuction. Ya. Oke, kalau sudah ada bengkok dibuang ke bengkok. Ya. Jangan lupa evaluasi lagi. Pakai look, listen, and feel. Paham sampai sini? Oke, itu berarti teknik pembebasan jalan nafas yang menggunakan alat yang masih basic. Berikutnya adalah yang advance ya. Kalau advance itu dia pemasangan ETT ya. Pemasangan ETT itu dia pakai ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Laryngoskop. Oke, pinter. Nyiapin alat Bu. Ini namanya laryngoskop, ada dua bagian. Ini adalah bagian handle, jadi yang dipegang handle, dan ini adalah blade. Di bagian handle ini diisi dengan batu baterai harusnya ya. Ini ada batu baterainya, tapi nggak tahu nanti nyala atau enggak ya. Kemudian ini harus dipasangkan. Kalau dia bener, lampu yang ada di sini akan nyala. Cuman ini kayaknya udah nggak bisa, jadi nggak nyala. Saya coba yang besar ya, barangkali mau nyala biar bisa contoh. Itu nggak ada lampunya. Oh enggak ya, baterainya yang habis ya, mau nyala semua ya. Ukurannya beda-beda ya, tapi kayaknya orang dewasa dengan yang terkecil pun sudah cukup ya. Kalau ini sampai sebesar ini, aduh agak ngeri ya. Pemain Ini, oke. Ini semuanya steril juga. Jadi laryngoskop ini sudah ditaruh semuanya di tempat yang steril.
termasuk nanti itu di akhir tetap dikasihkan OPA ya, kita anggap ini steril. Butuh selang ETT. Ini adalah selang ETT-nya. Ini adalah stilet. Stilet ini untuk membantu supaya selang ETT-nya nggak terlalu lentur, ya. Nah, selang ETT ini ukurannya bermacam-macam. Kalau untuk dewasa ya 7,5 sampai 8. Ya, itu untuk selang ETT dewasa. Kemudian nanti seberapa jauh dia harus masuk, di sini ada angkanya. Tinggal kalian kalikan nomor dari selang ETT-nya dikali 3. Ini nomornya 7,5, berarti masuknya sampai 7,5 kali 3. Ini kan 7,5 nih. 22,5. 2,5. Berarti 22,5 ke atas dong, 22,5. Ya. Ini masuknya sampai situ. Nah, selang ETT ini bagian ujungnya ini ada balon. Jadi ibarat kata kateter perlu dikunci, ini pun perlu dikunci supaya nggak geser. Kalau kateter nguncinya pakai air, kalau ini nguncinya pakai udara. Tinggal dikembangkan. Ini saya contohkan dulu ya. Mudah-mudahan bukan yang botol ya. Jadi kalian isi, gini, ngisinya dari sini. Ini kan yang di luar, ini yang nanti di dalam, masuk ke dalam. Kalian masukkan di sini. Gitu ya. Oh, kurang kenceng, biasanya 20 cc. Buset. Komposen. Wajar beleduk, Bu. Ya. Jadi di sininya yang ngembang, di sininya yang ngembang. Bu mau ngambil nanti alatnya udah selesai nih, mau dilepas ya, udah tinggal ditarik aja. Gitu ya. Nah, ini juga steril. Jadi kalau masih pakai sarung tangan bersih, buka, taruh di bak instrumen yang steril. Ini tadi di dalam. Buka, masukin juga, ya. Terus apalagi ya? Stiletnya ini juga steril ya, ada di dalam. Terus nanti butuh gel dan juga butuh ini. Oke? Kalau alat-alat semua sudah disiapkan, kalian ganti sarung tangan yang steril, ya. Kemudian jangan lupa ini harusnya ya masuknya udah di kasa yang di dalam sini yang steril juga. Jadi persiapannya nanti kalian masukkan stilet. Ini kalau udah pakai handscoon steril ya, masukkan pakai stiletnya ke dalam. Ininya kalian siapkan untuk dikasih gel. Oke? Ininya jangan sampai melebihi ini ya, nanti nyodok saluran pernafasan. Oke? Ya, kasih gel. Kalau ini sudah tidak terpakai, dibuang. Kalian ambil ini. Megangnya bukan begini, kayak orang nyangkul. Megangnya pakai tangan kiri. Ya, tangan kiri posisinya begini. Ibu jari yang di atas. Kalau kayak gini, ya ibu jari di atas juga ya, tapi nyangkul ini tuh. Jadi megangnya nanti begini. Pemasangnya itu posisinya ada di atas kepalanya korban untuk mencari di mana epiglotisnya. Oke? Kemudian pertama kalian cross finger masuk dari mulut yang sebelah kanan pasien. Gitu ya. Masuk, tapi belum semuanya. Kalian telusur ke arah sebelah kiri. Masukkan sampai pol ke dalam. Oke? Cari epiglotisnya. Jadi kita tuh harus sambil melihat begini. Hati-hati di pantom ini lubangnya ada 2. Ada warna hijau dengan yang di bawah lidah pas. Nanti posisi yang benarnya adalah yang benar pas di bawah lidah. Kalau kalian pasang di yang hijau, yang ngembang paru-paru. Lambung. Ya, kalau yang di bawah lidah benar. Ya, kalau ini sudah posisi begini, kalian sambil lihat, ini dimasukkan. Ya, cari yang lubangnya di bawah lidah. Bawah lidah. Nggak tahu gimana masuknya. Jangan dicabut dulu ya. Ini saya nyari lubangnya agak susah. Itu udah dicoba. Itu nanggrok. Lara beli ya? Kurang dalam. Ya. Kalau ini posisinya tadi masih kayak gini ya. Ini udah masuk semua. Kemudian ini dicabut stiletnya, buang.
kalian ambil ininya ya, ini buang. Untuk pengecekannya kalian pakai ambu bag. Pastikan dia benar masuk ke lambung ataukah masuknya ke paru-paru. Benernya ke paru-paru atau malah dia masuknya ke Lambung. Ya. Kita coba. Tuh, kembangnya parunya ya. Oke. Bandingkan paru kanan, paru kiri, kemudian area lambung. Oke. Ini kalau benar masangnya benar di tadi Saluran mengarah ke trakea. Tapi kalau dia salah, saya contohkan yang salah. Nanti yang ngembang adalah lambungnya, ya. Tuh. Ya kalau kayak gitu kalian biarkan terus menerus kembung dianya, ya. Oke? Jadi ini kalau salah yang ngembang adalah apa? Lambung. Lambung kebalik aja ya. Kalau salah yang ngembang lambung, kalau benar yang ngembang paru-paru. Paru-paru. Balikan Suaranya lucu. yang di sini. Nanti kalian nyoba satu-satu ya. Nggak terlalu kelihatan. Itu tuh dikasih anestesi nggak bu? Enggak, kan nggak sadar, dia nggak sadar, nggak pakai anestesi. Ente teh mah. Kalau yang ngembangnya ini nggak diujikan karena ini yang definitif. Kesepakatan dengan Bu Bestin kita sudah persamaan persepsi nggak ya? Aduh, ada apa lagi nih? Mau apa simpel Di sih? sini tuh lebih lebih mudah yang lambung. Ya pokoknya yang ini ya, yang atas ya. Tadi kalian sudah bisa ya. Kalau sudah masuk, maka kalian jangan lupa fiksasi ya. Ada bu, plester ada bu. Ya, dipastikan dikembangkan betul. Kembangkan dulu ininya dikunci kayak tadi ya. Kok ngambil? Ya, kalian kembangkan 10 saja misalkan ya. Kemudian kalian fiksasi. Fiksasinya bentuknya C ya. C dikali 2 jadinya X ya. Ini C. Mandibula ya itu ya. Bagian mandibula. Kalian ini yang satunya ke sini. Jadi satu ke sana, satu ke sini. Nanti tambahin lagi satu. Satu tuh berarti yang satu kan di bawah lagi, ya. Diputer. Terus ini ke atas bagian kumis, ya. Ini kalau bapak-bapak dia berkumis, kumisnya dicukur dulu. Jadi X ya, kayak gini, supaya kenceng. Plus buat menguatkan, pasang opak. Jadi kalau ini barang diputer, ini disambung sama ventilator. Jadi kita nggak perlu bleeding setiap saat. Begitu? Sudah ya? Saya ajarkan semua ya. OPA, NPA, suction, etc. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Itu cara ngitung mengukur 3 kali 3 kan kata ibu. 3 kali ukuran Iya, selangnya. Oh, Selangnya ini kan ukurannya 7,5. 3 itu sudah konstan, Pak. Pokoknya 3 kali ukuran, oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Saya lanjut ke yang Heimlich manuver, ya. Nah ini untuk kondisi dia Sedap. sedang. Siapa ya yang lebih kecil dari saya? Sherin. Sherin, ya sok. Sherin atau Lisa? Nita. Nita, dia bebas. Ibu Lisa